Selamat datang. Di depan saya ada Taurus, dan jika saya tidak salah ini adalah Osten Q3 spin case untuk iPhone 16, atau maaf, 17 Pro. Alasan saya pikir adalah karena label di bagian belakang berbahasa Jerman, dan yang bisa saya lihat hanya angka 360, jadi hanya casing itu yang cocok dengan label ini. Bagaimanapun, saya akan membahas unboxing dan uji pemasangan. Cukup lihat saja kualitas pembuatannya atau kerajinan, terserah bagaimana Anda ingin menyebutnya, serta pendapat umum saya tentang casing ini sendiri. Jadi mari kita mulai, dan sekarang saya ingin menekankan, jika ada seseorang dari perusahaan yang benar-benar menonton ini, meskipun sepertinya tidak mungkin, tapi siapa tahu, tolong buat kemasan casing. Anda sedikit lebih jelas tentang apa isi casing di dalamnya, versi casing yang mana, dan sebagai contoh, ini dia semua casing Anda, ini semua casing yang berbeda, by the way. Melihat kemasannya, bisakah kamu benar-benar tahu mana yang mana? Karena saya sendiri sama sekali tidak bisa, dan saya bahkan sudah membuat spreadsheet berisi semua nama, saya urutkan karena namanya ada di bagian belakang, tapi sebagai orang yang tidak bisa bahasa Jerman, saya tetap saja tidak tahu apa isi di dalamnya. Kecuali melihat yang ini adalah 360 Osten spin. Sebenarnya yang ini lebih dekat ke bahasa Inggris, tapi misalnya yang ini Guardian Mark untuk iPhone entah apa, Schwarz entah apa, ya saya benar-benar tidak tahu. Jadi saya ingin memberikan gambaran kepada kalian. Saya rasa ini yang lucu, saya akan taruh sedikit. Tidak, saya rasa yang ini sudah cukup bagus. Jadi ini adalah casing ESR. Saya bisa dengan jelas melihat casing apa ini dan fitur-fiturnya. Ini adalah MagSafe dengan kickstand bawaan. Mungkin tidak terlalu jelas untuk iPhone mana dari kemasannya karena pada dasarnya menampilkan semua iPhone. Tapi setidaknya saya tahu apa saja fitur dari casing ini. Jadi ini sebenarnya desain yang bagus, saya hanya ingin menyorotinya untuk bagian desain. Kotak yang terlihat bersih dan bagus itu oke, tetapi saya tidak tahu sama sekali apa yang ada di dalamnya. Sekarang mengambil kasus itu sendiri, memiliki casing oranye yang cukup cerah dan mencolok, dan saya harus katakan sejujurnya, saya sangat menyukai yang satu ini. Sial, belum tentu itu jenis warna terbaik. Jadi, bahasa Indonesia, mungkin warnanya bisa sedikit lebih baik, tetapi maksud saya mungkin lebih dari sedikit lebih baik sebagai casing biru di sini, dan bukan yang paling pas yang akan saya katakan untuk casing ini. Tetapi bagaimanapun, mari kita mulai dengan melihat casing itu sendiri. Itu memang memiliki beberapa bobot karena memiliki casing MagSafe /spin arm /kickstand sehingga cukup multifungsi. Jadi itu fitur yang cukup bagus yang ingin saya tunjukkan. Saya sangat menyukai desain casing. Seperti dengan kickstand, ini adalah hal yang fantastis untuk diterapkan pada casing. Anda sekarang jika kita melihatnya memiliki permukaan yang sangat bagus di sini, terasa sangat nyaman di tangan juga. Saya ingin menunjukkan satu hal lagi. Kembali di sini adalah plastik dan ini adalah karet di sekelilingnya dan segel antara plastik dan karet. Saya tidak dapat mengatakan bahwa ada segel di antara seperti jari. Saya hanya meluncur di salah satu dari itu tanpa menangkap. Jadi ini terasa sangat nyaman di tangan saat Anda memegangnya karena Anda tidak pernah merasakan jenis seperti permukaan yang tidak rata beberapa seperti permukaan kasar di mana ia hanya menangkap kulit Anda sedikit saja. Jadi ini membuatnya terasa jauh lebih premium dan saya menghargai perhatian terhadap detail ini. Sekarang, perhatian terhadap detail lainnya adalah pada tombol-tombolnya. Tombol-tombol ini hampir sama warnanya dengan casing, hanya sedikit berbeda nuansanya, tapi itu karena ini terbuat dari karet dan yang ini dari plastik, jadi memang sangat sulit untuk mencocokkan warna-warna seperti ini, jadi saya tidak terlalu menyalahkan mereka dan warnanya masih cukup serasi dengan estetika casingnya. Sekarang tombol-tombol di sini agak longgar dan sedikit masuk ke dalam potongan casing, jadi mereka memang bisa bergerak seperti yang bisa Anda lihat dengan mudah. Mereka juga menutupi semua tombol di sana dan juga menambahkan nuansa premium pada casing ini karena tombol-tombol ini adalah tombol fisik di dalam casing. Menurut saya desainnya terasa cukup premium. Jadi dari segi ketebalannya casing ini cukup tebal.
Jadi casing ini akan melindungi ponsel Anda dengan cukup baik berkat bumper karet, sebut saja begitu. Dan ada area kamera yang menonjol di sini untuk bagian yang lebih tinggi. Tapi sebenarnya area ini tidak terlalu menonjol. Saya rasa itu karena ketebalan casingnya. Jadi casingnya memang agak tebal. Saya tidak akan menyembunyikannya. Tapi casing ini menutupi kamera. Seperti yang bisa Anda lihat, kameranya sama sekali tidak menonjol. Jadi itu bagus. Hal lain yang sebenarnya belum saya sebutkan dan seharusnya saya sebutkan adalah tombol di sini. Jadi ini adalah tombol kapasitif yang meneruskan input Anda. Dari tombol kamera atau dari sini ke tombol kamera. Jadi kalau saya tekan, lihat seperti yang bisa Anda lihat, tombolnya berfungsi sekarang. Jadi ya, desainnya cukup bagus di sini dan juga menutupi tombolnya, serta ini adalah tombol fisik yang benar-benar bisa ditekan juga. Sekarang jika kita melihat pada lubang-lubang untuk speaker dan port pengisian daya, kita punya speaker yang dipotong dengan cukup rapi dan presisi. Sepertinya posisinya hampir tepat di tengah, yang saya suka. Lagi-lagi, perhatian terhadap detail, ini saya soroti karena banyak casing lain biasanya tidak seperti itu. Biasanya, lubang speaker sangat dekat dengan sisi silikon, plastik, atau karet, apapun bahannya. Sementara di bagian bawah casing justru dibiarkan kosong. Jadi, lubangnya tidak terlalu presisi. Yang ini sepertinya benar-benar hampir tepat di tengah, yang sekali lagi, seperti yang saya bilang, dari segi kualitas, tampaknya mereka memang berusaha di sini. Satu hal yang tidak saya mengerti adalah kenapa ada lubang di sini. Tidak ada casing lain yang pernah saya coba punya lubang ini, dan sejauh yang saya tahu, tidak ada antena atau alasan apapun untuk lubang ini ada di sini, jadi lubang ini benar-benar tidak ada gunanya. Itu aneh. Sekarang saya juga ingin membahas tentang bagian datar di sini. Jadi bagian ini terbuka seperti semua casing mereka sejauh ini. Saya sudah membuka kotak yang ini dan juga yang ini, dan seperti yang bisa Anda lihat, semuanya punya fitur yang sama. Ngomong-ngomong, jika Anda tertarik untuk membeli salah satu casing ini, untuk setiap casing yang saya ulas, seharusnya ada tautan di deskripsi menuju tautan afiliasi, dan itu akan sangat membantu kami. Jadi saya bisa mengambilnya sekarang. Bagaimanapun, kembali ke yang satu ini. Dengan bagian datar kamera di sini, bagian ini terbuka dan ini menyebabkan dua hal. Pertama, area ini jelas bisa tergores dengan mudah atau mungkin tidak mudah karena posisinya agak masuk ke dalam. Jadi mungkin tidak mudah, tapi tetap bisa tergores. Jadi, jika Anda cenderung, misalnya, memasukkan ponsel Anda ke dalam tas, begitu saja bersama kunci, koin, dan barang-barang lain, ya, bagian ini kemungkinan besar akan tergores. Saya mungkin akan menyarankan untuk entah bagaimana menaruhnya di kompartemen terpisah agar tidak mudah tergores. Hal lain adalah saat memasang pelindung lensa, jika Anda ingin melakukannya di sini, Anda agak terbatas dengan apa yang bisa dipasang. Bezel di sini cukup dekat, jadi secara otomatis tidak memungkinkan pelindung lensa seperti yang ini. Jadi yang satu ini adalah penutup plato penuh, meskipun yang ini dirancang untuk iPhone 17 Air seperti yang bisa Anda lihat di nah sekarang Anda bisa melihatnya dengan tulisan di situ. Jadi iPhone 17 Air dan ini adalah pelindung plato penuh. Ada juga yang sama untuk 17 Pro, Pro Max dan juga 17 biasa. Dan pelindung ini memiliki bezel yang agak tebal di sekitar sini, dari kamera hingga ke bagian pinggirnya. Dan jelas, ini tidak akan muat pada jenis casing seperti ini, karena tidak ada cukup ruang di sudut-sudut sini antara kamera dan semacam pelindung yang mengelilingi kamera atau seluruh plato. Jadi itu adalah sesuatu yang tidak akan bisa Anda gunakan. Jadi jelas itu tidak akan tersedia untuk Anda. Tapi yang mungkin bisa Anda gunakan adalah yang pernah saya tampilkan di video tentang 17 Pro, dan itu adalah pelindung lensa yang bentuknya persis sama seperti lensa default iPhone. Ada pelindung lensa yang tampak identik seperti ini dan Anda bisa memasangnya. Mereka berupa cincin-cincin terpisah yang tinggal ditempelkan di sini. Ukurannya cukup kecil sehingga saya rasa mungkin bisa muat di area ini, tapi saya belum mencobanya. Dan sekarang saya juga tidak bisa mencobanya lagi karena saya sudah tidak memilikinya. Jadi itu sesuatu yang bisa Anda coba, tapi yang hampir pasti akan berhasil adalah mungkin yang paling murah, opsi paling terjangkau, yaitu hanya berupa sebuah cakram.
Anda punya 3 cakram terpisah yang terbuat dari plastik atau kaca, dan Anda tinggal menempelkannya di atas lensa Anda, itu akan melindunginya. Jelas ini tidak akan mengganggu apapun pada casing ini. Ini tidak membutuhkan ruang tambahan, jadi ini bisa menjadi salah satu opsi paling aman jika Anda ingin melindungi lensa di bagian belakang. Sekarang, mumpung kita masih di bagian belakang, mari kita juga bahas tentang penyangga di sini. Agak sedikit merepotkan untuk menariknya keluar karena posisinya agak masuk ke dalam dan ada area di mana Anda mungkin perlu menggunakan kuku untuk mencungkilnya. Setelah Anda berhasil menariknya, penyangga ini cukup kokoh seperti yang bisa Anda lihat, tidak mudah roboh atau apapun, jadi benar-benar menahan perangkat dengan baik. Penyangga ini bisa digunakan baik secara horizontal maupun vertikal, keduanya bisa. Saat dilipat, ada mekanisme snap-in, jadi Anda bisa lihat penyangganya langsung masuk ke dalam. Jadi seharusnya tidak akan mudah keluar sendiri. Selain itu, penyangga ini juga bisa diputar dan memiliki titik pengunci. Bahkan Anda bisa mendengar bunyinya. Dan bagian ini bisa berputar bebas 360 derajat tanpa masalah. Jadi, itu adalah fitur yang cukup bagus dari casing ini. Saya selalu suka melihat kickstand yang sudah terpasang karena membuatnya sangat serbaguna, tapi saya juga ingin menekankan bahwa casing ini adalah salah satu casing terberat yang pernah saya unboxing untuk iPhone, dan sebagian alasannya adalah karena kickstand MagSafe yang bisa berputar itu. Kebanyakan ponsel yang dilengkapi dengan kickstand biasanya punya ide menarik dengan meletakkannya di sekitar tepi plato yang terbuat dari bahan logam seperti aluminium atau apapun itu, sehingga lebih tipis, lebih ringan, biasanya tidak bisa berputar, jadi memakan ruang lebih sedikit, bobotnya juga lebih ringan, tapi tetap memberikan fungsi kickstand. Yang ini, Anda juga bisa menggunakannya seperti itu jika Anda suka. Jadi, jika ponsel Anda sering terlepas dari tangan, Anda selalu punya semacam cincin di sini yang bisa Anda gunakan jika itu yang Anda sukai. Tapi saya ingin memperingatkan Anda, ini memang menambah bobot ekstra yang jelas terasa di tangan Anda. Jadi, saya rasa itu saja semua yang bisa dibahas tentang casing ini. Ini adalah casing yang kokoh, pas sekali saat dipasang. Ini salah satu casing dengan desain terbaik dalam hal perhatian terhadap detail dan kualitas manufaktur yang pernah saya uji sejauh ini. Jadi ini adalah pilihan yang solid. Mungkin ada beberapa pilihan warna lain selain yang saya punya di sini karena saya merasa warna ini kurang cocok dengan ponsel biru Tapi tetap saja ini casing yang benar-benar solid dengan satu hal aneh yang tidak saya mengerti, yaitu potongan di sini, lubang tambahan ini yang tidak ada gunanya. Selain itu, casing ini luar biasa dan seperti yang sudah saya sebutkan, bagi siapapun yang tertarik untuk membeli salah satu casing ini, tautannya ada di deskripsi. Tapi, saya harap video ini bermanfaat untuk Anda, dan jika iya, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.